Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa dan Rabu lalu menyebabkan sejumlah daerah di Jakarta banjir. Curah hujan tinggi menjadi pemicu air sungai meluap seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggerahan. Banjir besar melanda Jakarta kali ini bukanlah kejadian baru. Dari tahun ke tahun, ibu kota terus menghadapi permasalahan banjir. Menghadapi situasi ini, Gubernur Prabowo Anung bergerak cepat dengan menawarkan solusi untuk mengatasi banjir ibu kota. Salah satunya membangun sumur resapan. Namun kali ini, sumur resapan yang hendak dibangun oleh Prabowo berbeda dengan era Anies Baswedan. Sumur resapan tak lagi dibuat di jalan tetapi di saluran-saluran air. Selain membuat sumur resapan di dalam saluran air, Prabowo menyebut pihaknya akan terus melakukan pengerukan di sungai hingga sodetan di Jakarta. Jadi untuk urusan banjir di Jakarta terutama kan ada 3. Banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamahi, tapi belum cukup. Tapi untuk banjir lokal, kan kita sudah mulai pengerukan di mana-mana. Sumur resapannya kita fungsikan kembali. Sehingga itulah yang harus dilakukan dan kami akan melakukan itu. Seperti diketahui Pemprov Jakarta di era Anies Baswedan, memang gencar membuat sumur resapan di pinggir-pinggir jalan perkotaan sampai ke perumahan. Langkah pembuatan sumur resapan diharapkan mempercepat surutnya genangan saat hujan besar, sekaligus untuk memastikan cadangan air tanah terjaga saat musim kemarau. Lantas, apakah sumur resapan yang digagas kembali oleh Prabowo Anung akan efektif mengatasi banjir di Jakarta? Lalu, di mana letak perbedaan antara sumur resapan era Anies dan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Ya, berbicara mengenai banjir, ini nampaknya tahun ke tahun ini belum juga usai ya, khususnya di Jakarta pemirsa. Nah, informasi terbaru ini memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini akan memiliki rencana yang sama nampaknya dengan gubernur sebelumnya untuk kemudian ini membangun sumur resapan. Nah, apa kira-kira yang beda dan seefektif apa sumur resapan yang nantinya akan dibangun di saluran-saluran air begitu ya. Ini yang nanti akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Pemirsa, kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Mbak Elisa Sutanujaya yang merupakan pemerhati perkotaan. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Di sebelahnya sudah hadir Bang Gilbert Simanjuntak yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Bang Gilbert, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Kemudian Mas Nirwono Yoga yang merupakan pengamat tata kota. Mas Nirwono, terima kasih ya atas waktunya. Baik, saya ke Bang Gilbert terlebih dahulu. Bang Gilbert, kalau kita berbicara mengenai statement dari Mas Pram beberapa waktu lalu berkaitan dengan adanya upaya untuk membangun sumur resapan, ini sebenarnya sistemnya nanti akan seperti apa? Sudah terinformasikah atau seperti apa? Baik. Saya detail rencana ini saya tentu tidak memiliki ya, karena itu sangat teknis yang tentunya dinas yang memiliki ini. Betul. Dan mungkin dinas yang akan kita tanyakan persisnya seperti apa, lokasinya seperti apa. Tetapi konsep utamanya kenapa kemudian ini sumur resapan, tentu kita melihat sehari-hari juga di halaman rumah kalau kita kasih resapan-resapan kecil kan cepat. Dan ini kan kembali ke konsep banjirnya, kan banjir ini ada 3 sumbernya kan, ada yang kiriman, ada yang kemudian banjir lokal yang rob di Jakarta Utara, Semarang ada, kemudian ada banjir karena saluran yang mampet begitu. Kalau yang kita lihat sumur resapan ini mungkin efektif di lingkungan rumah sama di daerah kiriman banjir, Bogor, Depok. Saya kira itu paling baik kalau kemudian kita kerjasama. Tapi detail daripada rincian daripada rencana sumur resapan ini mungkin saya tidak bisa jelaskan saat ini. Baik, tapi berkaitan dengan adanya banjir yang kemarin terjadi di awal Maret begitu ya Bang ya. Sebenarnya saat ini difokuskan oleh Mas Pram sendiri dengan sejumlah jajaran yang kemudian ada di DKI Jakarta, ini seperti apa? Persisnya kalau kita lihat di lapangan banjir ini kan lebih banyak ke arah kiriman ya, dan kita lihat yang lebih parah justru di Bekasi. Ya, betul. Artinya masalah ini tidak mungkin diselesaikan oleh DKI sendiri. Ini mesti kerjasama dan memang konsep dari aglomerasi itu salah satunya adalah untuk masalah banjir ini. Jadi
kita kalau mau bicara banjir ini tidak bisa sepenuhnya dengan banjir sekarang. Tidak bisa sepenuhnya menyerahkan ini ke Pemprov DKI, Pemprov Jakarta untuk menyelesaikannya. Tidak akan selesai. Disinilah pentingnya konsep aglomerasi itu, termasuk masalah kemacetan kan waktu itu. Sehingga timbul konsep tersebut. Oke. Baik, saya ke Mbak Elisa terlebih dahulu. Mbak Elisa, kalau mendengar begitu ya, ada rencana kemudian ini membuat sumur resapan yang kali ini berbeda karena akan dibuat di saluran-saluran air, di mana yang sebelumnya mungkin kita ketahui di trotoar ya, ada sekian puluh ribu yang sudah dibuat sebelumnya. Anda melihat hal ini seperti apa? Mungkin Pak Pramono dia kurang fasih soal istilah teknis ya. Jadi memang ada saluran air yang memang bisa meresap. Tapi kalau bahasanya dalam istilah nature based solution itu infiltration trench. Jadi kayak kanal yang bisa meresap gitu. Jadi mungkin perkiraan saya maksud beliau adalah itu gitu. Jadi bukan berarti saluran air lalu dibangun sumur gitu enggak, tapi saluran airnya itu didesain supaya bisa meresapkan air ke bawah. Tapi itu ada persyaratnya bahwa itu jangan sampai salurannya itu mencampur antara air kotor dan air hujan. Jadi harus terpisah gitu. Jadi memang ada prasyarat teknis dan memang itu dia cukup efisien untuk mengatasi genangan yang terjadi akibat hujan lokal. Jadi hujan misalnya di Kemayoran turun hujan dengan intensitas 150 senti per 150 mili per 24 jam, maka itu akan membantu meresapkan gitu. Jadi tergantung balik-balik lagi ke curah hujannya itu ya. Di mana dan juga jenis tanahnya gitu. Kalau misalnya dia lokasinya ada di Jakarta Utara yang aluvial, yang lempung, itu akan susah meresap. Jadi jangankan dikasih yang trends yang tadi, yang parit yang meresap itu, dikasih sumur resapan pun airnya balik lagi ke atas karena memang tinggi muka air di dalam tanahnya itu tinggi gitu. Jadi dia lempung gitu. Dia malah sulit menyimpan air gitu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalaupun nanti akan dibuat sumur resapan begitu ya, ini sebenarnya juga tidak bisa dijadikan sebagai solusi akhir yang bisa efektif memberantas banjir di Jakarta. Paling mudah itu ngelihatnya gini, Masjid Istiqlal di mana, sisi utara Masjid Istiqlal itu kurang cocok untuk yang yang meresap-resap itu ya. Yang sisi selatan Masjid Istiqlal itu cocok gitu, karena itu ada gambar yang peta geologi itu. Kalau saya tarik titiknya yang udah berubah ke yang pasir, bukan yang lempung, itu sekitaran Masjid Istiqlal gitu, ditarik ke selatan. Oke, baik. Saya ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, Anda punya pandangan berbedakah? Akankah kemudian ini kalau dibuat sumur resapan begitu ya, dari sekian banyak sumur resapan yang sudah dimiliki di Jakarta, ini akan efektif untuk menyelesaikan setidaknya banjir yang ada di Jakarta? Ya, kalau kita lihat peta wilayah Jakarta terutama, maka bisa dipastikan kalau ingin membuat sumur resapan itu hanya bisa mungkin di daerah mulai Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, tapi ke arah selatan. Ya. Ke arah selatan itu secara teknis tentu akan lebih memungkinkan ketimbang kalau kita bicara ke arah utara tadi. Kan Mbak Elisa bilang bahwa ke arah utara tanahnya aluvial. Jadi secara teknis bisa dikembangkan ke arah sana. Tinggal sekarang yang lebih penting lagi bentuk konkretnya dari konstruksi dari sumur resapan air di saluran air atau sumur resapan di tempat-tempat tertentu tentunya. Kan tidak harus di saluran air misalnya. Ini yang kita tunggu nanti dari saluran air misalnya. Apakah akan dialirkan ke tempat-tempat penampungan tertentu atau tidak untuk diresapkan secara teknis. Ini yang pertama. Kemudian kedua, untuk menunjang tadi efektivitas kalau ingin membuat saluran air, sumur resapan air, saya justru mendorong mengoptimalkan situ dan embung waduk yang sudah ada ya. Apalagi kita masih punya beberapa PR untuk membangun waduk baru sebenarnya. Artinya apa? Kapasitas untuk menampung airnya kan jumlahnya lebih besar ya. Apalagi tadi fokusnya ada 3 kan, ada ada banjir kiriman, ada banjir lokal dan ada banjir rob. Nah, kalau konteks seperti itu, maka keberadaan sumur resapan lebih tepatnya berada di banjir lokal terutama. Nah, oleh karena itu penempatan sangat penting lokasinya. Kemudian bentuknya nanti kita akan lihat konstruksi dari sumur resapan tadi, baik itu di saluran air maupun di tempat-tempat yang akan dibangun sumur resapan air gitu ya. Tadi disebutkan tidak di jalan kan. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah efektivitasnya. Ya, efektivitas ini penting karena kalau daerahnya umpamanya berupa cekungan misalnya, tentu kalau bikin sumur resapan ataupun ada saluran resapan kan tidak akan berfungsi banyak begitu. Justru daerah seperti itu butuhnya apa? Butuh danau atau waduk buatan. Jadi penempatan sendiri nanti juga akan menentukan. Kira-kira itu Mbak Nara. Kalau melihat dari klasifikasi ataupun juga penyebab dari banjir tersebut ini beda begitu ya. Tadi kan ada 3 yang kemudian disebutkan oleh Mas Nirwono. Ini bisa tidak ya kalau
pemerintah ini menyelesaikannya ini sekaligus, tidak hanya satu persatu, atau seperti apa sebenarnya? Memang harus satu persatu kah? Atau bagaimana kalau kita melihat tipe-tipe banjir ya, mulai dari banjir rob tersebut dan lain sebagainya? Ideal memang harus serentak secara paralel ya. Kenapa? Kalau kita bicara kepala daerah, waktunya kan 5 tahun ya. Tentu akan lebih logis pada saat bersamaan secara paralel, maka kita fokus pada penerapan banjirnya tadi. Kalau kita banjir kiriman, maka PR utamanya adalah pembenahan sungai, ya, sungai dengan pemukimannya tentunya. Kalau Jakarta punya 13, tentu akan lebih realistis, misalnya 1 tahun 1 sungai dulu misalnya, ya. Kemudian dalam waktu 5 tahun bisa 5 sungai, itu sudah menurut saya suatu prestasi yang besar ya. Itu kalau kita fokus ke banjir kiriman, ke banjir lokal. Nah, banjir lokal tadi dikatakan berbagai konstruksi seperti tadi, mau sumur resapan air, ada saluran air, ada sumur resapannya, tapi harus ditambah dengan ruang terbuka hijau untuk resapan, plus tadi optimalisasi situ dan embung waduk untuk konteksnya banjir lokal terutama. Sementara kalau untuk banjir rob, tentu kita harus melakukan penataan ulang kawasan pesisir pantai. Misalnya kemarin daerah Muara Angke misalnya ya, yang terdampak parah dengan banjir rob. Tentu kita perlu penataan ulang atau restorasi kawasan pesisir utara. Jadi ini perlu dibagi 3 hal tadi, tetapi dilakukan secara serentak, Mbak. Paralel gitu. Ya, berarti ya? Betul sekali. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Baik, saya nanti akan ke Bang Gilbert untuk kemudian ini barangkali ada data-data yang kemudian bisa ditujukan ya Bang ya, berkaitan dengan ini kan banjir juga sudah bukan yang pertama kali. Kita ingat bahwa salah satu misi begitu ya dari Mas Pram ini untuk mengurangi dan juga mengantisipasi banjir di Jakarta. Nah, ini kalau kita melihat kondisi sekarang ini, apa yang dan wilayah mana nanti yang barangkali akan didahulukan begitu ya oleh Mas Pram? Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, kalau memang akan ada rencana untuk kembali membangun sumber resapan begitu ya, dan juga sejumlah antisipasi yang lain untuk dilakukan untuk mengurangi banjir yang ada di Jakarta ini, daerah mana yang akan difokuskan nantinya? Karena mengingat Jakarta ini sangat luas, tetapi titik-titik banjirnya bisa dikatakan itu-itu saja begitu, Bang? Kita mesti melihat dari jenis banjirnya sebenarnya. Sumur resapan itu lebih cocok ke arah, kalau banjir di daerah itu seperti halaman rumah kita tergenang langsung turun. Makanya lebih cocok di banjir-banjir lokal yang genangan. Itu lebih cocok sumur resapan di daerah yang lebih rendah. Tapi kalau ditaruh di pinggir sungai atau ditaruh di Jakarta Utara, itu kan airnya udah jenuh, tidak akan menyerap. Air pun masuk hanya menggenang begitu, tidak akan turun ke bawah. Jadi sumur resapan itu lebih efektif di daerah yang memang cekungan lebih rendah dan kering daerah tersebut. Persoalan banjir ini kan tidak satu faktor sebenarnya. Masyarakat juga ikut berkontribusi dengan menyerap air tanah, sehingga terjadi penurunan permukaan. Kalaupun kita gali sungai ini, 13 sungai di Jakarta, kita gali, tapi sampai di Jakarta Utara, dia tidak akan masuk ke laut. Dia akan menggenang, dan kita lihat sendiri di Ancol sendiri bagaimana sungai sepanjang di Kelapa Gading itu. Dia naik ke permukaan, kemudian tidak masuk ke Kelapa Gading karena dikasih turap kan. Dan kemudian dikasih pompa keluar ke situ. Tapi sampai kapan kita bertahan dengan teknologi begitu? Karena satu-satunya cara ya kita mesti mengatasi ini dengan faktor-faktor di atas. Masyarakat kemudian mengambil air tanah sehingga permukaan tanah naik, rob berkurang. Lalu kemudian yang di Jakarta sekitarnya juga permukaannya ikut naik begitu. Nah, lalu bagaimana dengan mengatasi dengan hal tersebut? Kita mesti memberikan air minum kepada mereka. Sekarang pun air minum kan seperti Jakarta Utara masih beli dan tidak ada saluran perpipaan yang memadai dengan limbah yang sangat tinggi. Masyarakat di sana kalau mengambil air minum dari tanah penuh dengan E. coli, sisa kotoran manusia begitu. Nah, artinya pengatasi banjir ini tidak mungkin hanya mengatasi dari persoalan sumur resapan saja. Apa yang disampaikan oleh Mas Pram itu sebenarnya hanya salah satu dari berbagai cara yang akan dilakukan. Solusi yang nantinya akan diberikan begitu ya? Harus majemuk ini pendekatannya. Menyediakan air minum, menggali sungai, memperbesar saluran di lingkungan. Kemudian juga mengatasi banjir di atas. Karena udah dibangun 2 bendungan di puncak, tetap tidak memadai kalau hujannya banyak. Bagaimana kalau hujannya banyak lagi tahun depan? Sampai kapan kita begini?
Baik, Bang Gilbert. Kita akan lanjutkan dialog, tetapi kita akan pantau terlebih dahulu ya. Ini seperti apa kemudian ini kondisi di Bendung Katulampa pada malam hari ini, karena informasinya sejumlah wilayah tadi ini kembali diguyur hujan, pemirsa. Saya akan langsung sapa, sudah ada Pak Andi Sudirman, petugas dari Bendung Katulampa yang sudah tersambung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan juga nanti akan dikabarkan melalui di Kebon Pala begitu ya, ada Kristanti Yosefa. Saya akan terlebih dahulu ke Bendung Katulampa. Selamat malam Pak Andi, bisa diinformasikan dari pantauan Anda, ini sudah seperti apa kondisi di Bendung Katulampa pada malam hari ini? Pada malam ini masih bertahan, TMA Ciliwung Katulampa masih 50 cm, kategori masih siaga 4, walaupun hujan mulai turun di kawasan Puncak sampai Katulampa mulai sedang hujan. Baik, kalau untuk cuaca sendiri, ini seperti apa Pak Andi kondisi di sana? Mungkin diceritakan bisa dari tadi sore begitu ya, apa yang sudah dilakukan hingga pada malam hari ini? Kita monitor di kawasan Katulampa masih hujan, dan teman-teman memberikan informasi kawasan Puncak pun masih hujan, sebagian gerimis, tidak mengkhawatirkan. Tetapi kita tetap standby dan siaga, di mana yang kita khawatirkan hujan yang merata di kawasan Puncak sampai Katulampa, itu banyak kita khawatirkan. Oke, baik. Tapi kami konfirmasi kembali, berarti betul ya ada di siaga 4 untuk status malam ini ya Pak ya? Masih bertahan siaga 4, masih 50 cm. Oke, kalau kita bandingkan dengan pada tanggal 3 Maret ya, 2025 kemarin ini Pak, ada kecenderungan atau potensi mengalami hal yang sama atau serupa di titik Bendung Katulampa, Pak Andi? Bisa terjadi hal sama apabila hujannya yang kita monitor di kawasan Puncak atau Hulu. Yang kawasan Cisarua, Megabendung, dan Ciawi, notabene dari 13 air sungai diguyur, kemungkinan masuk ke Bendung Katulampa, walaupun udah tercover oleh Bendungan Ciawi dan Sukamai, tapi kawasan Ciesek itu masih mengarah ke Katulampa. Barangkali ini Pak, karena akan hujan merata, bisa kemungkinan terjadi. Jadi mudah-mudahan kita koordinasi dengan BMKG, cenderung hujan ringan sampai sedang, dan tetap waspada untuk menjelang seminggu ke depan Pak. Baik, Pak Andi, ini agar pemirsa mungkin mendapat gambaran ya seperti apa kemudian ini mereka dan juga sejauh mana mereka harus mengantisipasi begitu. Di tanggal 3 kemarin ini artinya mungkin pukul sekian ini ketinggian air sudah mencapai berapa Pak Andi? Pada saat itu udah siaga 1 di atas 220 cm dengan debit kurang lebih 514 meter kubik per detik, 514.000 liter air yang termonitor di Bendung Katulampa mengarah ke Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Dan kita khawatirkan di perjalanan Bogor dan Depok hujan. Ini yang menjadi khawatir kami, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Andi atas informasi yang sudah diberikan. Tentu kita harapkan agar cuaca bisa kondusif begitu ya, untuk mengantisipasi adanya hujan ataupun juga banjir di sejumlah titik. Saya akan bergeser pemirsa ke Rizka Salsabila yang saat ini berada di Kebon Pala. Kita tahu bahwa lokasi ini juga menjadi lokasi yang bisa disebutkan, mohon maaf ini menjadi langganan banjir begitu ya setiap tahunnya. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat sekitar begitu untuk mengantisipasi lagi-lagi datangnya banjir dan juga hujan dengan intensitas tinggi. Selamat malam Rizka. Meskipun tadi kita dengar sama-sama ini posisi di Bendung Katulampa saat ini siaga 4 begitu. Apa yang sedang disiapkan setidaknya atau informasi apa yang sudah diterima oleh masyarakat di sana? Iya, Tiara dan juga pemirsa, dari informasi yang kami kumpulkan di Kebon Pala, ini warga memang beberapa ini sudah bersiap untuk adanya banjir ataupun genangan air yang dari ataupun kiriman dari Katulampa yang mana memang sudah siaga 4. Memang sebagian warga juga ini biasanya mengetahui adanya air ataupun ketinggian beberapa bendungan yang ada di wilayah yang melewati Kali Ciliwung ini dengan melewati website BPDB, yaitu ketinggian air di beberapa bendungan seperti Manggarai ataupun Depok dan juga Katulampa yang juga menjadi perhatian dari masyarakat. Dan jika bisa melihat, saya berjalan ini salah satu tiang listrik yang juga ada tanda ketinggian air yang menjadi nanti bagi warga mungkin bisa melihat sudah ketinggian berapa air nantinya yang akan naik, dan juga nanti di belakang sana itu memang lebih rendah datarannya juga menjadi lebih tinggi sehingga nanti naik ke atas. Dan juga warga ini beberapa memang motor-motor yang terparkir ini mereka rumahnya sebenarnya ada di belakang Tiara, cuman memang mereka menaruh motornya di sini agar nanti jika air ini mulai tinggi bisa dapat langsung dinaikkan ke atas untuk diparkir ke atas. Dan juga
beberapa dari mereka ini yang rumahnya memiliki lantai 2 atau tingkat, biasanya menaruh barang-barang berharga seperti surat-surat, kemudian juga beberapa pakaian itu di rumahnya tingkat 2. Dan juga beberapa ini memang sudah mengepakkan barangnya untuk mungkin nanti jika tiba-tiba air datang pada malam hari, ini kemudian langsung mengarah ke posko yang ada di depan daerah Kebon Pala ini, yang mana tadi juga ada sebuah SD yang biasa digunakan para warga untuk mengungsi seperti itu. Dan juga mungkin beberapa dari mereka yang memilih untuk tetap di rumahnya ini di lantai 2. Dan untuk itu memang dari banjir sebelumnya ini tidak dapat diprediksi kapan air akan naik, kemudian juga kapan akan surut seperti itu, Tiara. Demikian dari Kebon Pala. Baik, Rizka Salsabila melaporkan langsung dari kawasan Kebon Pala, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya akan langsung ke Mbak Elis ya. Mbak Elis, kalau kita lihat kondisinya memang masyarakat ini lagi-lagi diminta untuk bersiaga, begitu ya. Di awal tahun ini harus bersiap begitu, sewaktu-waktu hujan datang, ada potensi bahwa rumah mereka ini kembali terendam banjir. Nah, kalau kita mengatakan hal ini, mempotret hal ini kan bukan yang pertama kali. Lagi-lagi sejak tahun 2020 kita sebutlah ya, ini salah satu banjir yang terbesar juga. Tapi kemarin informasinya bahkan di tahun 2025 ini melebihi tahun 2020. Apa yang sebenarnya terjadi jika Anda mengamati hal ini? Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, jumlah RT di Jakarta itu ada 30.000. Ya. Pada tanggal 3 Maret yang terendam itu 122 RT. Jadi itu di bawah 1% di Jakarta. Okay. Totalnya 30.000 dan terendam 122 RT dalam tempo waktu 1 hari dari 24 jam itu cuma tinggal sisa 11 RT. Nah, jadi sebetulnya kali ini Pemprov DKI cukup cepat gitu dalam penanggulangan gitu. Yang parah itu justru di Bekasi. Nah, ini memang faktor kirimannya cukup besar. Jadi di Katulampa BMKG itu menempatkan stasiun cuaca kan. Salah satunya di Katulampa itu ada hujan ekstrim 232. Sementara yang di Jakarta sendiri itu sebenarnya ada hujan lokal, tapi dia intensitasnya sedang, keringan gitu loh. Okay. Jadi memang sebagian besar kiriman, karena itu kalau misalnya dilihat yang banjir memang yang kebanyakan di sepanjang Ciliwung atau yang sepanjang Kali Angke, yang hulunya di Angke. Karena Angke juga hujannya cukup deras gitu pada saat tanggal 3 itu. Nah, jadi kalau di Jakarta tuh sebenarnya dia sudah cukup cepat dalam penanggulangan gitu. Jadi surprisingly well gitu ya. Ada kemajuan gitu. Nah, yang sebenarnya saya khawatir, ini perbandingannya dibanding tahun 2020 itu sekadar informasi. Selain dia siaga 1 di Manggarai, hujan lokal yang turun di Jakarta pada saat itu ada intensitasnya 340 mili. Itu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak pertama kali diukur di tahun 1800-an gitu. Yang itu tertinggi tercatatnya. Nah, itu jangan sampai terulang lagi tentu saja, tapi masalahnya ini karena krisis iklim tentu yang seperti itu akan makin sering gitu. Jadi kita akan menghadapi hujan-hujan ekstrim yang dan yang makin parah itu ada 2. Satu tidak bisa diprediksi sama BMKG. Yang hujan 1 Januari 2020 itu sama sekali tidak ada peringatan dari BMKG. Yang ini juga kayaknya juga nggak ada peringatan langsung ada peringatan. Ada informasinya memang dari BMKG sudah menelpon satu persatu BPBD setempat begitu ya. Sudah ada peringatan begitu. Oh iya, yang jelas yang 1 Januari 2020 itu tidak ada peringatan. Lalu yang sebenarnya membahayakan adalah yang satunya, hujan intensitas tinggi yang turun dalam beberapa jam saja. Itu biasanya daya rusaknya tinggi dan dia bisa merusak tanggul dan sebagainya karena dia sangat deras sekali dan dalam tempo waktu yang sangat singkat gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang makin sering akan kita hadapi di masa depan karena dia itu akibat pengaruh dari krisis iklim juga. Itu sih. Baik, tadi sempat disinggung berkaitan dengan wilayah Bekasi ya, yang tentunya ini kita tidak bisa tinggal diam. Mas Pram saja kemarin mengatakan bahwa oke, Jakarta sudah selesai, sudah surut semuanya, tapi Bekasi ini masih mengkhawatirkan. Ini dampaknya kalau akan terus begini seperti apa, Mbak Elis? Ya, sebenarnya memang akibat ini ya, mungkin Jakarta ibu kota, semua perhatiannya ke Jakarta, bahkan banjirnya pun disebut banjir Jakarta, bukan banjir Jawa Barat atau Bekasi gitu ya. Ini saat yang tepat untuk melihat
ini ya, karena hulunya kebetulan beda tuh yang Bekasi itu ke Cikeas dan sebagainya, dan berbeda dengan yang Ciliwung yang masuk ke Depok, Bogor dan sebagainya akhirnya Jakarta itu. Dan jadi memang perlu perhatian ke arah sana, yang ternyata kemarin kan inspeksi dari Gubernur Jawa Barat kan menunjukkan bahwa ada banyak perubahan tata guna lahan yang di perkebunan dan sekitarnya maupun di kawasan hutannya gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi gitu. Selama ini kita cuma lihat Cisarua atau yang Katulampa, Bogor gitu. Tapi yang di sebelah timur, di Kabupaten Bogor sebelah timur itu justru kayak makin tidak dikontrol gitu loh. Nah, ini yang mungkin perlu didorong juga ke depannya gitu. Dan tentu saja kalau yang Bekasi memang dibandingkan Jakarta itu ada satu kali yang menarik, namanya Kali Cipinang Timur. Di kali itu dalam tempo waktu sekitar 10 tahun Pemprov DKI itu mengusahakan ada sekitar 10 situ, embung, sama waduk di kali yang sama. Dan setelah itu Kelurahan Rambutan, atau sekarang kita bilangnya Kampung Rambutan ya, itu jumlah frekuensi banjirnya masih ada tapi dia menurun gitu. Nah, ini juga saat yang tepat untuk mengukur gitu ya, apakah pendekatan itu juga cukup efisien gitu. Apakah bisa akhirnya kita manfaatkan atau kita ulangi di Bekasi gitu, yang dimana tadi Pak Nirwono juga kan juga bilang perlu ada situ embung, dan itu sebenarnya di Jakarta udah ada tuh yang Kali Cipinang Timur yang melewati Kampung Rambutan itu. Nah, itu juga mungkin bisa juga menjadi perhatian yang pemerintah Kota Bekasi gitu, untuk juga membantu mengatasi entah itu kiriman maupun yang lokal. Oke, masih banyak hal begitu ya yang kemudian ini mungkin bisa jadi masukan begitu ya. Saya nanti akan ke Mas Nirwono, seperti apa kemudian ini masukan yang bisa setidaknya direkomendasikan begitu ke pemerintah, karena tadi kita ketahui dan juga kita dengar sama-sama Mas Pram ini tidak hanya menyebut berkaitan dengan sumur resapan begitu ya, tetapi juga ada normalisasi sungai yang rencananya juga akan difokuskan begitu. Tetapi usai jeda ya Mas ya. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, kalau kita mengutip kata-kata dari Mas Pram begitu ya, salah satu yang akan dilakukan ini adalah normalisasi sungai. Sudah ada 3 titik yang kemudian ini sempat dimention kemarin. Betul. Tapi kalau itu toh dilakukan, akankah efektif untuk mengurangi banjir Jakarta dan sekitarnya begitu ya? Dan kalau tidak, ini dampak yang setidaknya bisa dimitigasi ini apa saja? Ya betul, kalau dari konteks seperti itu ada 3 langkah menurut saya yang harus dilakukan. Yang pertama tentu dari 33 km Sungai Ciliwung kan sudah 17 kilo, berarti masih ada PR 16 km yang kemarin tertunda. Nah, kalau memang mau diteruskan normalisasi, kita berharap 16 km bisa tuntas tahun ini juga. Tentu diikuti kalau lihat dari kondisi di lapangan akan ada relokasi pemukiman yang berada di sepanjang Kali Ciliwung ke Rusunawa. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, sebenarnya kan untuk sistem Kali Ciliwung sudah ada Bendungan Ciawi, Sukamahi, dan Sodetan ke Kanal Banjir Timur ya. Nah, tapi tadi benar, kalau ini masih dirasakan kurang, tadi Mbak Lisa sudah kasih contoh bagaimana di Pinang Timur tadi ya, ada situ dan nemu waduk. Ini menurut saya menarik kalau ini dikajikan ulang untuk di Ciliwung ya. Apakah bendungan Sodekatan tadi masih cukup atau tidak? Apakah kita perlu ya menambah situ dan nemu waduk baru misalnya? Ini kan bisa dihitung sebenarnya nanti ya. Bisa jadi itu nanti ada yang di wilayah Jakarta, ada yang di wilayah Depok, ada yang wilayah di Bogor misalnya. Karena secara teknis kan Sungai Ciliwung mengalir dari hulu ke hilir. Nah, penempatan itu penting, tidak sekedar istilahnya menempatkan lokasi, apalagi di sepanjang itu misalnya ada lokasi lahan milik pemerintah, milik warga atau masyarakat yang bisa dibeli oleh pemerintah daerah setempat tentunya. Kalau di Depok tentu pemerintah kota Depok, kalau di Bogor pemerintah kota Bogor, kalau Jakarta pemerintah kota Jakarta. Untuk apa? Sama-sama menyediakan daerah tangkapan air tadi. Nah, PR ini tentu tidak bisa dalam jangka waktu singkat ya. Singkat gitu ya. Tapi kita harus tadi, kalau 1 tahun kita fokus 1 sungai, ya gotong royong semuanya keroyokan di situ, kita akan melihat efektivitasnya nanti. Kalau ini berhasil,
kita akan buat contoh satu keberhasilan yang bisa lebih mudah untuk diduplikasi di 12 sungai yang ada di Jakarta. Itu jadi lebih mudah ya, daripada kita banyak tapi nggak selesai, lebih baik satu tapi tuntas akan memudahkan pergerakan ke 12 sungai berikutnya. Kalau itu berhasil, 1 tahun 1 sungai berarti minimal dari 13 sungai, 5 sungai kita bisa tuntaskan untuk 5 tahun ke depan. Oke, Bang Gilbert mungkin tanggapannya seperti apa? Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Elisa sama Mas Nirwono tadi itu saya sangat setuju. Karena memang kalau kita lihat, tidak mungkin lagi kita mengatasi ini lokal di Jakarta karena lahan sangat sedikit untuk resapan. Jadi kita mungkin mengurangi debit air yang masuk. Apakah yang tadi itu dengan membuat situ atau embung yang baru di sepanjang jalur sungai dari Bogor. Sebelum masuk Jakarta, alirkan dulu, beli lahan-lahan di situ kita bangun. Yang kedua, untuk membangun waduk ini saya juga agak khawatir kalau pemerintah pusat kemudian melakukan efisiensi sekarang. Tentu ini menjadi masalah politik yang cukup berat kalau kemudian tidak ada dana untuk membangun situ atau embung yang baru atau waduk yang baru di puncak maupun sepanjang jalur Ciliwung, asalnya Katolampa ini, sampai sebelum airnya sampai ke Jakarta kita kurangi debitnya begitu. Karena kalau menyerahkan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI atau tanggung jawabnya Pemda Depok misalnya, mereka tidak akan mau. Karena apa? Itu bukan persoalan mereka. Mereka juga terikat dengan janji politiknya kepada masyarakat. Sehingga ini memang kalau udah antar provinsi, antar daerah, harus pemerintah pusat yang terlibat. Dan ini masalah efisiensi anggaran ini menjadi sesuatu isu yang cukup penting ini. Saya kira persoalan ini harus bersama-sama duduk dan kemudian mempercepat aglomerasi ini. Kalau enggak, masalah ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Baik, tapi Mas Pram sendiri mungkin melalui Bang Gilbert ya, ini menanggapi adanya respon dari masyarakat yang mengatakan ini 2020 aja dengan sumur resapan dan juga berbagai hal yang dilakukan ini tidak menjadi solusi begitu untuk Jakarta. Ini seperti apa? Sementara kalau dari Mas Pram sendiri kan nampaknya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan atau menjadi diantisipasi oleh gubernur sebelumnya begitu ya. Tadi saya katakan sumur resapan hanya salah satu solusi, bahwa kemudian dilanjutkan tentu kita tidak ingin ganti gubernur semua program proyek terputus. Kita harus melanjutkan itu bahwa kemudian pembangunan itu berkelanjutan, bahwa kemudian ada ide-ide baru untuk kemudian memperbaiki aliran sungai yang 16 km masih normalisasi tertunda, kemudian membangun situ atau embung yang baru sepanjang Ciliwung, kemudian memperbaiki saluran yang lain, saya kira itu akan dikerjakan. Jadi tidak ada yang spesifik sebenarnya atau yang menghambat dengan statementnya Mas Pram dalam hal ini. Oke, Mbak Elisa, mungkin rekomendasi ya setidaknya yang mungkin bisa dilakukan untuk menyempurnakan apa yang sudah difokuskan oleh Mas Pram saat ini dan juga jajaran di Jakarta lainnya. Ya, misalnya pun Pak Pram mau melanjutkan normalisasi dan memang sepertinya akan dilanjutkan, sebaiknya juga berhati-hati juga gitu. Jadi salah satu wilayah yang terkena kemarin banjir 3 Maret itu adalah RW 7 Kelurahan Rawajati. Padahal di daerah situ baru saja selesai normalisasi di Januari 2025 dan dia banjir lagi gitu, setinggi 2,5 meter sampai 2,6 meter. Kenapa? Karena airnya itu juga ada hujan lokal, dia nggak bisa dipindahkan ke sungai gitu karena terhalang tanggul sementara sungainya penuh. Nah ini juga satu catatan juga karena nggak cuma RW itu aja. Kayak Kebon Pala tadi yang itu juga dia sama punya kecenderungan geografis yang sama dengan Rawajati ini. Dia turun ke bawah, kalau misalnya dikasih tanggul airnya mau kemana gitu loh. Karena air dari Jalan Matraman segala macam akan lari ke Kebon Pala juga gitu. Kalau ada hujan lokal. Jadi itu juga harus hati-hati dan itu perlu didesain ulang seperti apa sih normalisasi yang lebih adaptif dan juga merespon kondisi geografis di tempat itu gitu. Jangan cuma asal bangun tembok aja gitu ya. Mungkin lebih hati-hati. Mungkin saya ingin juga Mbak Elisa untuk menyoroti ya setidaknya. Tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana cara-cara pemerintah, tetapi dari masyarakatnya ini menurut pandangan Anda, apakah juga memiliki kesadaran tinggi untuk setidaknya ya sesimpel buang sampah? Mereka masih suka buang sampah di sungai dan lain sebagainya. Ini masih sering ditemui dan juga menjadi kendala utama tidak sih? Sampah ya tapi kayaknya sebelum lari ke sampah ada satu yang kewajiban yang penting, yaitu di setiap lembar IMB itu ada kewajiban membangun sumur resapan. Nah itu dengan harapan sebetulnya setiap rumah itu tidak ada limpasan ke riol atau ke saluran kota supaya tidak membebani sungai dan kali. Nah itu hampir kayaknya sangat sedikit yang melakukan, bahkan yang gedung-gedungnya di Sudirman Tamrin pun pernah harus dicek sama gubernur apakah beneran mereka bangun sumur resapan atau enggak. Jadi minimal dari bangunan-bangunan yang besar
ya. Ya, gedung bangunan, bertingkat, ya. air tanahnya mesti diawasi. Iya, diawasi. Ya. Iya, jadi minimal yang bangunan besar yang luasnya 5.000 meter ke atas, luas lantainya itu harus diawasi supaya mereka benar-benar zero run off gitu, nggak mengirimkan air limpasan ke riol kota. Nah, itu udah ngebantu banget kalau ada hujan lokal maupun kalau ada banjir kiriman juga gitu, karena dia tidak membebani sungai-sungai yang berikutnya gitu sih. Oke, baik. Mbak Elisa terima kasih banyak, Bang Gilbert terima kasih banyak, dan juga Mas Nirwono terima kasih banyak. Tentu kita harapkan ya semuanya ini bisa bergotong royong, sudah siap untuk bersinergi begitu ya untuk mengatasi banjir Jakarta, sekalipun seperti yang tadi sudah disinggung, ini tidak bisa dalam waktu singkat begitu ya, harus bertahap dan juga perlu setiap kepala daerah untuk berembuk membicarakan hal ini seperti yang tadi sudah disinggung. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan juga pandangannya dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa.